Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selda Mona Aprita dari Prodi Ekonomi Syariah 2 NIM E 2019-2081. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Definisi dari perekonomian terbuka sendiri ialah suatu negara yang terlihat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional. Dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Perekonomian terbuka yaitu meliputi rumah tangga, produksi, negara, serta luar negeri. Selanjutnya yaitu konsekuensi dalam perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri, di mana adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian tiga konsep, yaitu ada permintaan agregat, yaitu di dalam pasar. Yang kedua, jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang. Dan yang ketiga, harga barang atau jasa. Selanjutnya, sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan ini ada 4. Yang pertama yaitu perusahaan, yang kedua pemerintah, yang ketiga rumah tangga, dan yang keempat luar negeri. Ketika suatu perusahaan membayar pajak perusahaan, maka itu akan menjadi pendapatan bagi pemerintah. Dan ketika pendapatan faktor-faktor produksi terjual, maka itu akan masuk dalam pendapatan rumah tangga. Dan ketika pengeluaran pemerintah dan ketika pembelanjaan rumah tangga itu akan masuk terhadap pemasukan perusahaan. Dan ketika rumah tangga melakukan pembelian kurma yang berasal dari Arab dan melakukan pembelian HP yang berasal dari luar negeri, itu contohnya seperti Cina, Korea, dan lain-lain, maka itu akan menjadi pendapatan luar negeri itu sendiri. Selanjutnya yaitu faktor penentu ekspor, ada 4. Yang pertama yaitu apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua yaitu mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Dan yang keempat yaitu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya itu faktor penentu import. Faktor penentu import ada 4. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Dan yang keempat, cita rasa konsumen. Selanjutnya itu keseimbangan perekonomian terbuka. Ada penawaran dan pengeluaran agregat, di mana penawaran agregat ini dilambangkan sebagai agregat supply, yaitu terdiri atas barang yang diproduksi dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional dilambangkan dengan Y, dan serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaannya yaitu AS sama dengan Y plus M. Selanjutnya itu penawaran agregat dilambangkan dengan AE, meliputi 5 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri atau CDN. Selanjutnya investasi swasta atau I. Selanjutnya pengeluaran pemerintah atau G. Selanjutnya ekspor atau X. Dan pengeluaran ke atas impor atau M. Persamaannya yaitu AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri yaitu CDN dan pengeluaran atas barang-barang impor atau M, yaitu persamaannya adalah C sama dengan CDN plus M. Selanjutnya komponen pengeluaran agregat ada 3, yaitu yang pertama konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan atau CDN. Yang kedua yaitu investasi perusahaan atau I.
Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri atau G. Sehingga AE sama dengan CDN plus I plus G plus X min M. Selanjutnya itu keseimbangan perekonomian terbuka. Sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G min X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X, atau Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Suntikan dan bocoran keseimbangan dicapai ketika I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Pendapatan deposibel merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak, yaitu YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu. Selanjutnya keseimbangan perekonomian terbuka. Selanjutnya pendapatan deposibel digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan import dan ditabung, yaitu C sama dengan CD plus M. Untuk ditabung dapat dilambangkan S. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangi T sama dengan C plus S, atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga, membeli barang dalam negeri dan import, sehingga Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku dengan persamaan, yaitu C plus I plus G plus X kurang M sama dengan C plus S plus T. Selanjutnya, perekonomian terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.